Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang jenis struktur organisasi dan analisis terhadap organisasi dari PD Semen Gresik. Untuk kelompok kami terdiri dari 5 orang, dengan saya sendiri, Arif Febrian Wijatmiko, dengan NBI 14122000121, dan rekan saya. Dan saya Ilham Ramadan Listawan dengan NBI 14122000116. Saya Febrian Akbar Primata dengan NBI 141222000092. Dan saya Wanda Widiantika dengan NBI 14122000088. Dan saya Evi Dayati dengan NIM 095. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor. Struktur organisasi fungsional merupakan sejenis struktur organisasi ini yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi fungsional merupakan model organisasi yang paling umum digunakan, di mana pembagian kerja didasarkan pada fungsi-fungsi spesifik seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Di sini ada gambar struktur organisasi fungsional, terdapat manajer umum yang terdiri dari 4 struktur, yang terdiri dari pemasaran, produksi, keuangan, dan personalia. Di setiap struktur di setiap strukturnya terdapat tim satu, tim 2, dan tim 3. Next. Untuk kelebihan sendiri dari struktur organisasi fungsional, untuk kelebihan model ini memiliki sejumlah keunggulan, termasuk spesialisasi tugas yang meningkatkan efisiensi, prosedur kerja yang terstandarisasi untuk memudahkan koordinasi, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat. Untuk kekurangan sendiri, struktur fungsional juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kesulitan dalam koordinasi antar departemen, kurangnya fokus pada tujuan organisasi secara keseluruhan, dan potensi terjadinya birokrasi yang berkelebihan. Untuk yang selanjutnya, ada struktur organisasi berbasis produk atau organizational structure by product. Struktur organisasi berdasarkan produk ini adalah struktur organisasi di mana perusahaan mengaturnya dirinya berdasarkan garis produk yang berbeda. Untuk penjelasan di gambar tersebut, ada CIO yang terdiri dari 4, yaitu Health, Beauty, Food, Admin, and Finance. Untuk yang Health, terdiri dari 5, ada Research and Development, Manufacturing, Finance, Marketing, dan Customer Service. Untuk yang Beauty, ada Research and Development, Manufacturing, Finance, Marketing, dan Customer Service. Untuk yang Food juga sama. Untuk yang Admin dan Finance, terdiri dari Human Resource, Procurement, Finance, Communication, Training and Safety, dan Legal. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan struktur organisasi berbasis struktur tersebut, kelebihannya adalah dengan memberikan otonomi yang tinggi kepada setiap divisi, perusahaan dapat merespon dengan cepat terhadap dinamika pasar yang unik untuk setiap produknya. Untuk kekurangannya yaitu potensi duplikasi sumber daya dan konflik internal antar divisi. Selain itu, keberhasilan suatu produk dapat mengalihkan sumber daya dari produk lainnya. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi matriks atau matrix struktur organization. Struktur organisasi matriks adalah sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Di samping kanan ada struktur-strukturnya, yaitu General Manager terbagi dari 4, yaitu Production Manager, Finance Manager, Marketing Manager, dan R&D Manager. Untuk yang Production Manager, yaitu yang Project A Manager, ada Production Group, sama, dan yang Finance Manager, yaitu Finance Group. Untuk Marketing Manager,
yaitu marketing group, dan R&D manager, yaitu personal group. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu untuk pertama yang kelebihan, fokus yang lebih tajam pada kebutuhan spesifik segmen, responsivitas yang tinggi terhadap perubahan pasar, serta pengembangan manajer yang lebih komprehensif. Untuk kekurangannya yaitu seperti potensi duplikasi sumber daya, koordinasi antara divisi yang kompleks, dan biaya operasional yang cenderung lebih tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis struktur organisasi yang berbasis pasar, di mana definisi dari struktur organisasi berbasis pasar adalah jenis organisasi yang mana perusahaan dibagi menjadi beberapa divisi yang masing-masing fokus pada segmen pasar tertentu. Eh, Setiap divisi bertanggung jawab penuh atas produk atau layanan yang ditujukan untuk pasar tersebut. Contohnya di sini terdapat gambar dari struktur organisasi berbasis pasar yang mana pada CEO dibagi menjadi commercial division, kemudian eh, residensial dan government. Lalu, struktur organisasi ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, pada kelebihannya terletak pada bagi dirinya menjadi beberapa divisi yang masing-masing fokus pada segmen pasar yang berbeda sehingga lebih fokus seperti itu. Lalu pada kekurangannya yaitu terlalu banyak autonomi dalam setiap tim berbasis pasar dapat menyebabkan divisi mengembangkan sistem yang tidak saling berkesesuaian antara satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi berbasis geografis. Struktur organisasi geografis adalah model pengorganisasian perusahaan di mana perusahaan dibagi menjadi divisi-divisi berdasarkan lokasi geografis. Setiap divisi akan bertanggung jawab atas operasi bisnis di wilayah geografis tertentu, seperti negara, wilayah, atau bahkan kota. Di sampingnya merupakan contoh struktur organisasi berbasis geografis. Yang pertama yaitu CEO dibagi menjadi tiga, yaitu American Division, yang kedua EMENA Division, dan yang ketiga Asia Pacific Division. Untuk kekurangan dan kelebihan struktur ini, yang pertama yaitu keuntungan struktur organisasi berbasis geografis memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan dengan melayani pelanggan tertentu. Yang kelemahannya yaitu dari struktur organisasi geografis pada saat pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Untuk berikutnya, struktur organisasi berbasis proses. Struktur organisasi berbasis proses adalah model yang mengorganisir perusahaan berdasarkan aliran kerja dan proses bisnis inti. Alih-alih pembagi karyawan berdasarkan fungsi. Mereka dikelompokkan menurut tahapan proses bisnis seperti produksi, penjualan, atau layanan pelanggan. Di sini ada gambar struktur organisasi basis proses, itu CEO yang dibagi menjadi tiga, research dan development, customer acquisition, dan order fulfillment. Next. Untuk kelebihan dan kekurangannya, meningkatkan efisiensi, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk kekurangan dari struktur organisasi proses adalah dapat menimbulkan jarak antara atau penghalang antara kelompok proses yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi yang melingkar. Struktur organisasi melingkar adalah model yang menggantikan hierarki tradisional dengan pendekatan kolaboratif dan horizontal. Kepemimpinan berada di pusat lingkaran, bukan di puncak piramida. Semua anggota tanpa memandang jabatan dianggap setara dan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Seperti pada gambar berikut, yang terdiri dari marketing, sales, dan service. Untuk yang service, ada manajer dan spesialis. Next. Lalu untuk kelebihan struktur organisasi tersebut, yaitu kelebihan dari struktur organisasi sirkular adalah sering dianggap alternatif dari hierarki struktur organisasi tradisional yang sifatnya
top down atau pekerjaan merupakan limpahan dari pimpinan turunkan ke tim dan seterusnya. Untuk kekurangannya, struktur organisasi sirkular adalah dapat mempersulit karyawan untuk mengetahui kepada siapa mereka melapor dan bagaimana mereka dimasukkan untuk menyesuaikan diri dengan organisasi. Hmm. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi datar, yaitu struktur datar adalah terdesentralisasi di mana karyawan memiliki kekuasaan yang hampir setara dengan eksekutif memiliki otoritas sedikit lebih tinggi. Struktur ini umum di perusahaan rintisan yang mengambil pendekatan modern atau belum memiliki cukup karyawan untuk dibagi ke dalam departemen. Di samping adalah contoh strukturnya. Dan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu karyawan memiliki lebih banyak tanggung jawab dan kemandirian, meningkatkan komunikasi dan interaksi di antara karyawan, lebih cepat menerapkan praktik atau ide baru dengan risiko kesalahan yang lebih kecil. Untuk kekurangannya, dari struktur organisasi datar, diantaranya karyawan kurang mendapat pengawasan dan memungkinkan adanya kebingungan terkait prosedur. Lalu di sini eh, ditampilkan bahwa profil perusahaan PT Semen Gresik berlokasi pada Kajargunem, Sawah, dan Ladang, Semen Gresik, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Yang mana perusahaan ini memiliki visi dan misi, yaitu visinya PT Semen Indonesia memiliki visi yaitu menjadi pionir industri semen dalam menciptakan nilai berkelanjutan melalui percepatan teknologi yang ramah lingkungan. Lalu terdapat 3 misi di sini, yaitu yang pertama berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dengan menyediakan produk semen berkualitas dan mendukung pembangunan nasional. Lalu yang kedua yaitu pengembangan budaya kerja yang inovatif dengan dukungan teknologi yang ramah lingkungan, serta sistem manajemen yang handal dengan menjunjung tinggi etika bisnis dan prinsip-prinsip G. Sehingga semen Gresik menjadi pilihan utama untuk bekerja dan berkarir secara profesional. Lalu yang terakhir pada misi ini yaitu menjalankan penguatan dan pemberdayaan yang tulus kepada masyarakat sehingga melalui pembinaan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah. Lalu di sini terdapat analisis struktur organisasi PT Semen Gresik Persero yang mana terdiri dari direktur utama, kemudian disusul dengan wakil direktur utama, dan di bawahnya terdapat 5 direktur, yaitu direktur produksi, lalu direktur eh, penelitian dan pengembangan, lalu direktur pengembangan koperasi, direktur pemasaran, direktur keuangan, dan terdapat yang sejajar yaitu satuan pengawasan intern. Lalu pada direktur-direktur ini terdapat beberapa departemen di bawahnya. Dan untuk nilai-nilai organisasi yang terdapat di PT Semen Gresik terdapat 7, yaitu yang pertama kualitas, kedua inovasi, ketiga keberlanjutan, keempat integritas, kelima kerjasama, keenam kemandirian, dan yang ketujuh keamanan. Untuk turunan nilai-nilai organisasi, yang pertama pelanggan. Menempati pelanggan sebagai pusat perhatian dan berusaha memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Yang kedua, efisien, optimal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, kualitas lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat, pengembangan diri, mendukung perkembangan kompetensi karyawan atau pelatih dan pendidikan berlanjutan. Yang kelima yaitu tanggung jawab sosial,
berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dan mengatasi permasalahan sosial. Lalu yang selanjutnya ada perilaku organisasi PT Semen Gresik, yang terdiri dari yang pertama yaitu harmonis, kompeten, amanah, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penjelasan tersebut dirumuskan oleh Kementerian BUMN melalui pendekatan arahan Menteri BUMN atau top down dengan core values yang ada di perusahaan BUMN atau bottom up. Di sini terdapat budaya organisasi PT Semen Gresik yang mana memiliki budaya organisasi yang sangat kuat, terbentuk dari sejarah panjang dan komitmen terhadap kinerja. Budaya ini dijelaskan melalui beberapa dimensi utama, yaitu terdapat 5 dimensi, yang mana orientasi pada hasil, yaitu fokus pada target, inovasi, dan juga kinerja individu serta tim. Lalu ada orientasi pada orang, di mana eh, pengembangan karyawan, kemudian fokusnya kerja sama tim, dan juga kepedulian sosial. Lalu yang ketiga yaitu orientasi pada stabilitas, yaitu fokusnya pada struktur organisasi yang hierarki, prosedur baku, dan juga penghargaan terhadap pengalaman. Lalu ada orientasi pada tim, di mana fokusnya pada kerjasama lintas fungsi, kemudian pemberdayaan karyawan, dan juga komunikasi yang efektif. Lalu yang terakhir ada orientasi pada agresivitas, yaitu eh, fokusnya pada kompetisi, lalu ambisi, dan juga fokus pada pencapaian target. Lalu sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi PT Semen Gresik merupakan jantung perusahaan. Nilai-nilai inti yang kuat seperti kualitas, inovasi, dan integritas telah menjadi landasan bagi keberhasilan perusahaan dengan berhasil menciptakan lingkungan kerja yang positif, dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri semen yang berkelanjutan. Jadi intinya pada PT Semen Gresik ini sudah mengimplementasikan budaya kerja yang baik sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya seperti itu. Cukup sekian dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.